Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi wa bi ulumihi wa amiddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala bab at-ta'zir wa hukm as-sa'il. Waalaikumsalam. Kita akan bahas tentang bab ta'zir dan wa hukm as-sa'il dan hukumnya sa'il, orang-orang yang berbuat tidak baik. Kemarin sudah sampai pada persoalan hudud, kemudian sekarang ini kita masuk pada bab ta'zir. Kalau hudud itu had itu adalah dibatasi, artinya hudud itu adalah hal-hal yang telah dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi had atau hudud kemarin ada tujuan zina, berzina ya. Itu dosa besar itu ada 7, ada zina, yakni orang yang berhubungan suami istri tidak melalui akad. Kemudian yang kedua adalah orang yang menuduh zina, namanya qadzaf. Jadi kalau had zina itu adalah 100 kali dijilid, kalau qadzaf hanya 80 kali. Walladzina yarmul muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidu 80 jaldah. Jadi itu dosanya sama saja besar, zina dan menuduh zina. Yang kedua adalah syaribul khamr, orang yang meminum khamr. Entah itu khamr dalam artian itu cair, yang ada dalam kitab itu kan berarti cair zaman dulu itu. Yang sekarang katanya dihisap, saya juga belum pernah ngisap kayak apa yang namanya narkoba itu. Yang jelas fungsinya sama khamr itu. Kemudian ada al-baghyu. Al-baghyu itu orang yang masuk nanti hukum sa'il. Orang-orang yang melaksanakan perbuatan yang tidak bagus tetapi tidak masuk dalam kategori had hudud atau dalam kategori dosa besar. Kemudian ada riddah murtad. Jadi murtad itu dosa besar. Ada siapa yang di Az-Zaitun, Kiai siapa itu, Zainuddin Ibrahim Zainuddin, yang kemarin ngomong Quran suruh di skip itu, suruh di 300 ayat suruh diistirahatkan. Itu adalah orang enggak kiai ya, dia orang yang belajar agama. Dia dulu dari pondok pesantren Muhammadiyah di Solo, kemudian dia jadi ustadz, tapi kemudian Kristen, anaknya masih Islam. Kemudian ada syarikoh, iya, murtad itu kalau dalam fikih itu kan membadala dinahu faqtuluhu. Itu kalau teks fikih itu orang yang murtad suruh dibunuh itu. Nah, tetapi kalau di Indonesia saya kira hukum pidana kan tidak bisa kemudian kita laksanakan. Maka membadala dinahu faqtuluhu memang tidak bisa kita laksanakan sekarang ini. Kemudian yang ke-6 syarikoh itu mencuri. Yang ketujuh adalah hirobah, orang yang menentang pemerintah. Nah ini kalau 7 hal itu sudah ditentukan dalam Al-Quran. Nah yang bab kelima ini bab ta'zir wa hukmis sa'il, bab tentang ta'zir dan hukumnya orang-orang yang berbuat tidak bagus. An Abi Burdata al-Ansari, saking Abi Burdah al-Ansari, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sak temene Burdah sami'a menjangaken sapa Burdah Rasulullah ing Rasulullah yaqul halakan dikan sapa Rasulullah, la tujladu faqa asyrati aswatin, la tujladu la yujladu, ora aja dijilid sapa man faqa asyrati aswatin ing atase 10 aswat, sautun petutan illa fi haddin min hududillah, kecuali dari had yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tadi kalau hudud itu sudah ditentukan
Tapi kalau ini la yuzadu fawqa asyratin. Kalau takzir itu tidak boleh lebih dari 10 kali jilidan. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan la uqubata fawqa asri dorobatin. Tidak ada ukubah di atas 10 dari jilidan. Ya kalau di Indonesia itu meskipun mungkin tidak sama ya. Tetapi kalau di Indonesia tentang zina itu juga berbeda. Zina itu kalau di sini pokoknya kalau di dalam fikih kan zina itu antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal itu berarti zina. Menuduhnya juga sama dengan zina. Teman kalau di hukum kita zina itu kalau yang satu terpaksa. Kalau yang satu suka, yang kedua suka itu tidak zina, tapi masuk kenikmatan. Ini yang saya kira berbeda hukum di Indonesia dengan di kita, ya karena negara kita bukan negara Islam, tetapi negara kita adalah negara yang nilai-nilai Islam bisa dipakai, bisa tidak. Namanya negara Pancasila, sehingga kita tidak boleh mengharapkan semua itu sesuai dengan syariat Islam. Yang saya baca ini Bulughul Maram itu adalah nilai-nilai ideal dalam hukum Islam. Maka tadi kalau yang saya sampaikan ada minum khamr, ada zina, ada qadzaf. Kalau ditegakkan ya katanya akan lebih bersih negara ini. Tetapi karena the founding fathers kita dulu mengakui bahwa kita tidak harus menggunakan hukum Islam, tetapi kita menggunakan Pancasila. Pancasila bukan negara agama, sekaligus bukan negara sekuler. Kalau panjenengan pernah dengar di negara Singapura yang paling dekat lah. Kalau sana kan memang negara sekuler. Kalau di kita kan enggak. Mau sholat kita juga diatur manajemen sholatnya. Kalau masjid ada toanya, ya jangan jangan banter-banter. Saya semalam juga sudah bilang sama Sultan, kalau ngaji itu jangan banter-banter, itu nanti mengganggu tetangga. Boleh ngaji tapi jangan terlalu banter. Kita mau haji, negara hadir, ada namanya undang-undang haji. Kita mau zakat, ada undang-undang zakat, itu mengatur tentang lembaga amil zakat, mengatur tentang badan amil zakat. Kita mau apa lagi? Sholat, zakat, puasa nggak ada ya. Haji, sholat, zakat, puasa, haji. Jadi zakat, haji itu karena melibatkan banyak orang, itu ada undang-undangnya. Siapa bilang kalau negara kita bukan negara yang mengurusi agama? Jadi negara kita harus berterima kasih juga pada orang tua kita ya yang sudah memberikan banyak hal kepada kita. Ya, jadi ini la yuzadu fawqa asfad illa fi haddin min hududillah, itu dosa-dosa yang selain dosa besar. Seperti apa di sini sebutkan dosa yang hampir seperti itu ada liwat. Tahu liwat ya? Liwat itu adalah laki-laki mendatangi laki-laki, namanya liwat. Dulu zaman Nabi Lut, makanya Nabi Lut ya kaumnya kaum liwat itu. Kenapa liwat sini? Karena ya seperti kaumnya liwat. Jadi laki-laki mendatangi laki-laki. Ini hampir sama dengan had, tetapi di bawahnya had. Kemudian wa ityanul bahimah, mendatangi bahimah itu? Rajokoyo, hewan. Yang nggak tahu kayak apa modelnya. Yang jelas di sini zaman dulu sudah dipraktekkan. Maka zaman sekarang juga mungkin ada. Wa aklud dam, makan darah. Wal maitati walahmil khinzir, kemudian makan khinzir atau daging babi, itu juga tidak diperbolehkan, tapi tidak masuk kategori hudud atau had. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam aqilu memberikan maaf sira kabeh
zawil hayati, kepada orang yang melakukan perbuatan dosa, asaratihim ing lupute umat, lupute orang-orang tadi, illal hududa, kecuali had. Jadi aqilu fil hayat asaratihim illal hudud. Kata Nabi, ya kalau orang itu tidak melaksanakan hudud, dosa besar, kalau bisa ya dimaafkan. Ya inilah apa yang disampaikan oleh Nabi, mestinya menjadi perhatian kita semua. Katanya orang yang paling susah adalah kita memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita. Kalau orang yang baik-baik kan tidak ada masalah. Ini yang sudah dimaafkan adalah orang yang berbuat salah kepada kita, kemudian kita sebagai orang korban suruh memaafkan. Jadi boleh dimaafkan menurut Rasul itu kecuali had 7 hal itu. Kalau 7 hal tidak dimaafkan nggak apa-apa, meskipun kalau bisa kita maafkan. Jadi kalau ada membunuh itu, jadi kalau dulu kan kisos itu membunuh. Kalau sekarang itu yang banyak itu orang yang ketabrak ya, ditabrak kemudian meninggal, atau salah nembak kemudian mati. Itu kalau yang semacam itu boleh dimaafkan. Jadi aqilu zabil hayat asyaratim illal hudud, kecuali yang berkaitan dengan hudud. Dalam hudud pun itu ada beberapa mustasnayat. Had itu harus ditegakkan, tetapi ada 3 hal yang tidak harus ditegakkan. Yang pertama adalah al-ab. Jadi kalau seorang bapak itu nempeleng anaknya, kemudian anaknya meninggal, itu tidak harus dihad. Itu boleh dimaafkan. Ini kalau menurut fikih, meskipun ya kalau sekarang berbeda lagi ya. Suami nempeleng istrinya itu juga tidak harus ditegakkan. Ya, tapi ini kalau bagi kelompok-kelompok gender saya kira menjadi masalah hadis ini. Mosok kalau suaminya nempeleng itu tidak apa-apa, tapi kalau istrinya nempeleng itu berdosa. Ya, ini ya untuk menegakkan, saya kira dalam persoalan hukum itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu adalah sebagai pemimpin dari perempuan, artinya sebagai pemimpin dari istrinya. Maka kalau dalam fikih itu diperbolehkan, tidak harus ditegakkan. Kemudian yang kedua adalah as-sayyid, yakni as-sayyid itu berarti ini ya, majikan terhadap pembantunya. Itu juga kalau ini tidak harus ditegakkan. Makanya kalau di Saudi itu banyak TKI yang harus dihad, harus bahkan ada yang meninggal itu tidak dituntut majikannya itu. Dituntut kan ketika negara Indonesia kemudian protes ke Mahkamah Internasional. Ya, karena kalau di sana menganggap kalau majikan itu nempeleng pembantu atau ya hambanya itu ya boleh-boleh saja. Ini memang konteks fikih pada saat itu ya konteks di mana tidak seperti sekarang ini. Ya saya kemarin menyampaikan kalau kita melihat masa lampau sejarah itu jangan menggunakan double standar, jangan menggunakan standar yang seperti sekarang ini. Jadi fikih itu menakutkan ya. Ya kalau kita bicara masalah menakutkan tidak menakutkan ya kalau dalam soal pidana itu dulu itu kan istilahnya homo homini lupus. Siapa yang kuat dia menang, dia akan menjadi pemimpin. Tetapi kalau sekarang ini kan nggak bisa. Sehebat apapun ada namanya hukum internasional. Meskipun ya ada Rusia itu tetap menggempur anak buahnya Ukraina. Itu melanggar hukum internasional. Tapi secara umum negara-negara yang tidak dikuasai itu kan nggak berani. Indonesia kalau hebat apapun musuh dengan
Singapura itu tidak bisa, kemudian Singapura direndamkan itu tidak bisa. Kan Singapura kalau dikatakan hanya titik gitu ya, itu sama-sama dengan Batam lah. Ya, Batam di kita itu kan bagian dari kabupaten, ada 500 sekian kabupaten, jadi Batam itu salah satu. Kalau Singapura masuk di Indonesia ya bagian dari negara Indonesia, tetapi karena Singapura punya nilai politis yang tinggi, Singapura itu kalau eksistensinya di dunia kan lebih hebat daripada kita. Kalau panjenengan nanti dapat beasiswa ya ke Amerika atau ke Australia, kita itu mau pergi ke Amerika, mau pergi ke Eropa, harus mampir dulu kan ke Australia, ke Singapura itu. Karena apa? Ya memang secara politik dia menang. Dia adalah pintu masuk ke Eropa, pintu masuk ke Amerika. Padahal kan di sebelahnya Batam gitu. Ya inilah negara sekarang semacam itu. Aqilu zawil hayat asaratihim illal hududa. Jadi kalau bisa kita memaafkan orang-orang yang tadi di selain hudud itu. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala ma kuntu ora ana sapa ingsun iku liuqima menegakkan ala ahadin ing atas wong suci haddan ing had kayamu mangka mati sapa ahad fa ajidda mangka nemu fi nafsi ing awakku. Jadi ma kuntu liuqima ala ahadin haddan fayamu fa ajidda fi nafsi. Jadi illa syaribal khamr fa inna ulamata wa zaituhu illa syaribal khamri, kecuali peminum khamr fa inna karena sak temane syaribal khamri lamata sapa syaribal khamri wa zaituhu bayar sapa ingsun ing syaribal khamr. Jadi ma kuntu liuqima ala hadin haddan fayamutu fajid nafsi. Jadi saya tidak pernah menegakkan sebuah had yang kemudian orangnya meninggal. Illa syaribal khamri fa innahu la mata wadatuhu. Jadi saya kata Sayyidina Ali, saya tidak pernah menegakkan had tadi ada 7 itu illa syaribal khamr. Jadi kalau orang yang meminum khamr itu tidak saya had. Illa syaribal fa innahu la mata wadatuhu. Karena apa? Dijelaskan di 10 salam itu, karena syaribal khamr meskipun itu ada had innamal khamru wal maisiru wal azlam ridum min amal syaitan. Jadi khamr itu memang sudah dinas dalam Al-Quran, tetapi untuk penegakan hukumnya menurut Sayyidina Ali itu tidak harus sampai meninggal, tetapi cukup memberikan efek jerat kepada orang yang meminum khamr. Illa syaribal khamr, yakni kecuali orang yang meminum khamr. Karena menurut Sayyidina Ali fa innahu law mata wadatuhu. Kalau mati itu berarti saya harus membayar diat. Ya ini saya sampaikan bahwa hukum pidana itu sifatnya universal. Sejak dulu sampai sekarang, orang yang meminum khamr itu tidak sampai kemudian ada minum khamr kemudian dibunuh. Yang ada itu adalah orang yang menjual atau yang mengedarkan. Karena apa? Efeknya itu akan berbeda. Kalau hanya meminum berarti dia itu korban. Kalau dia korban itu bahkan ada ya yang kemarin siapa itu dia ketangkap tapi kemudian dia tidak di penjara, hanya di narkotik atau pusat rehabilitasi. Karena kalau di sini orang yang meminum khamr itu tidak selamanya karena dia memang berbuat jahat, tapi ada juga yang korban. Maka Sayyidina Ali ketika menegakkan hukum itu illa syaribal khamr, orang peminum khamr tidak harus ditegakkan hadnya. Nah ini jadi tetap ada mustasnayat, pengecualian tentang tentang hudud. Wa an Sa'id bin Zaid lan saking Sa'id bin Zaid qala ngendikan sapa ngucap sapa Sa'id
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngendikan sapa Rasul, apa ngendikannya, mangkutila duna malihi fahuwa syahid. Man utawi sapane wong kutila den pateni sapa man duna mali karena arah bandane wong, bahwa mangka utawi man iku syahidun, wong kang syahid. Jadi kalau kita mempertahankan harta kita, kemudian sampai kita itu meninggal, dibunuh oleh pencuri, itu bahwa syahidun. Ya. Kenapa? Ya karena kalau dalam usul fikih itu ada yang namanya ad-daruriyah al-khamsah. Ada hak-hak utama bagi kita sebagai umat Islam. Yang pertama itu ada ad-daruriyah. Pertama adalah hifdzuddin, menjaga agama. Yang kedua adalah apa? Masih ingat? Hifdzuddin, terus hifdzun nafas, menjaga jiwa kita. Kemudian ada hifdzul akal, menjaga akal kita, pikiran kita. Kemudian yang keempat ada hifdzul mal, menjaga harta kita. Dan yang kelima adalah hifdzul nasab, menjaga keturunan kita. Maka hifdzul mal, menjaga harta, itu menjadi hak utama bagi umat Islam. Maka di sini mangkutila duna malihi fahuwa syahidun. Kalau kita mempertahankan harta kita, sama seperti kita mempertahankan agama kita. Karena dari al-khamsah yang 5 itu tidak berurutan, tapi salah satu. Kita menjaga agama kita mau dibunguskan di Indonesia, kemudian kita berjuang untuk mempertahankan, yaitu hifdzul ad-durrah khamsah itu. Itu namanya hifdzuddin. Kemudian kita itu mau hifdzun nafas, kita menjaga kesehatan kita. Ya, kalau kita puasa tentu ya tetap kita puasa, tetapi jangan sampai karena kita puasa kemudian lupa segalanya. Sama saking semangatnya kita ibadah kepada Allah, hari-harinya itu hanya untuk zikir. Nah, kalau mahasiswa harinya zikir saja, kapan belajarnya? Ya, kalau yang mungkin yang sepuh memang ya zikir itu bagian dari kehidupan. Tetapi kalau panjenengan semua hifdzul akal itu adalah bagaimana kita belajar. Maka belajar itu sebuah kewajiban. Orang yang sedang belajar kemudian mati, itu matinya mati syahid. Karena dia sedang hifdzul akal, mempertahankan akal atau menjaga akal kita. Jadi kalau saudara dalam kondisi mencari ilmu, ya ini tidak mengharapkan itu ya. Cuman masa itu bagi orang yang sedang menuntut ilmu, kemudian di tempat sana itu, jangan di sini ya, di tempat sana itu dia sampai meninggal, maka dia meninggalnya itu dalam kategori mati syahid. Kemarin ada putranya Pak Kiai Fadolan, itu di di Mesir, di Alexandria, kemudian tabrakan di sana. Ya, kita anggap sebagai syahidah, orang yang mati syahid, karena dia ke sana itu tidak untuk apa-apa, tapi untuk mencari ilmu. Nah, maka panjenengan semua ini yang muda-muda, mahasiswa, panjenengan semua ke kampus itu kalau diniati sebagai bagian dari hifdzul akal, itu pahalanya sangat besar. Apalagi kalau di sana kemudian serius. Kalaupun panjenengan di sana hanya turu-turu saja, itu sudah dapat pahala itu. Hifdzul akal itu. Ya, tapi kalau bagi kita yang sepuh, saya kira hifdzul akal itu tidak hanya menuntut ilmu. Kita melaksanakan ilmu yang kita dapatkan itu juga bagian dari mempertahankan akal kita. Jadi kalau yang muda akan mencari, kalau yang sepuh paling tidak mempertahankan. Kalau kemarin bisa membaca Quran hari pertama itu bisa 2 juz, yang hari kedua 2 juz, hari ketiga 3 juz, kan berarti harus terus naik. Tapi paling tidak itu yang mempertahankan. Kalau 2 juz berarti ya 2 juz terus. Jangan sampai hari pertama 3 juz, hari kedua 2 juz, hari ketiga 1 juz, hari keempat setengahnya. Sampai belakang nanti tambah berkurang. Ya, itu ada namanya ad-daruriyah al-khamsah. Maka mangkutila duna malhi bahwa orang yang mempertahankan harta
itu menjadi syahid. Kalau pemikiran ulama sekarang justru lebih ofensif, lebih lebih terbuka. Ofensif itu artinya semangat, lebih agresif gitu. Jadi kalau pemikiran ulama sekarang itu tidak hanya mengkutila duna mali fahuwa syahidun, orang yang mempertahankan harta, tapi orang yang mencari harta itu kalau mati fahuwa syahidun. Karena apa? Mencari harta itu kan untuk, ya kan, kalau tadi pemikiran pertama itu mempertahankan. Kita sudah punya harta. Lalu bagi yang sudah punya harta, maka bagi yang belum, ya orang yang mencari harta, mencari nafkah, kemudian meninggal, itu juga syahid. Ini kebalikannya. Maka bagi teman-teman yang bekerja, kemarin ada ya warga Indonesia yang di Ukraina itu, ada berapa? Ada 18 atau 28 itu. Ya, dia memang mencari nafkah. Kalau dia mati di sana pun, bahwa syahidun. Cuman kan orang keluarga di sini ribut semua ya. Karena kalau mati katanya dia tidak mencari ilmu, tidak beribadah. Loh, saya bilang itu dalam fikih usul fikih itu ya orang yang mencari harta. Tentu kalau dia dapat harta adalah untuk keluarga, untuk jalan kebaikan, itu juga bahwa syahid. Jadi ya memang segala sesuatu harus tahu ada ilmunya. Kalau kita tidak tahu berarti seakan-akan orang yang mencari harta, orang yang mencari nafkah, orang yang usaha, itu ya kayaknya hanya persoalan dunia saja. Orang yang dari rumah kemudian ke kantor, itu seakan-akan dia kan cari nafkah. Iya, cari nafkah itu adalah mencari harta. Mencari harta itu untuk ibadah, itu juga bagian dari al-daruriyah al-khamsah, yakni kategori hifdzul mal, orang yang mempertahankan harta, orang yang mencari harta. Wa an Abdullah bin Khabbab, saking Abdullah bin Khabbab radhiyallahu anhu, qala sami'tu abi, sami'tu wis mendengarkan sapa ingsun abi ing bapakku, yaqulu halang ngendika ngucap sapa abi, sami'tu telah mendengar sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ngendikan sapa Rasulullah, takunu ana apa fitnah. Jadi takunu akan ada apa fitnah. Jadi besok itu akan terjadi fitnah. Fakun fiha ya Abdullah al-maqtul wa la takunil qatil. Fakun mangka anasiro ya Abdullah bin Khabbab. Jadi Abu Abdullah, bapaknya Abdullah, fiha ing dalam fitan ya Abdullah, jadi apa? Al-maqtula, jadi wong kang den pateni, wala takunil qatil, lan ojo ono sapa sira ono iku al-qatila mubarak kana ya, iku al-qatila wong sing membunuh. Jadi sudah diprediksi oleh Nabi besok itu akan terjadi zaman di mana zaman fitnah. Kalau di sini penjelasan itu yang kemudian disebutkan besok itu akan terjadi fitnah antara menantunya Nabi dengan istrinya Nabi. Kita pernah dengar ya, dalam sejarah itu ada namanya perang Jamal. Itu perang antara menantunya Nabi Sayyidina Ali dengan istrinya Nabi. Istri Nabi itu siapa? Fatimah. Jadi Siti Fatimah itu istri muda, Siti Aisyah itu. Kalau Fatimah kan istrinya Sayyidina Ali. Ya, jadi kalau antara Sayyidina Ali dengan Siti Aisyah itu terjadi fitnah. Maka di sini fakun fiha ya Abdullah al-maqtul wala takunil qatil. Jadi kalau bisa, kalau ada fitnah antara umat Islam, kamu jangan menjadi orang yang menjadi pembunuh, tetapi lebih bagus kamu yang dibunuh. Maka dalam sejarah itu Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, 3 sahabat dekat Nabi itu semuanya mati dibunuh. Karena apa? Setelah Nabi itu banyak fitnah.
Dan suruh Nabi, kata Nabi, kalau bisa kamu jangan menjadi orang yang membunuh, tetapi jadilah orang yang dibunuh. Karena apa? Orang yang dibunuh pasti dia masuk surga. Tetapi kalau yang al-qatil nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada 10 sahabat ya. Ada 10 sahabat yang disampaikan Nabi pasti masuk surga. Salah tiganya itu ada Umar, Utsman, Ali. Tetapi mereka itu ketiganya dibunuh. Meskipun kalau orang mengatakan yaitu karena khalifah. Khalifah itu jabatan politik, maka sampai dibunuh. Ya. Ini pelajaran bagi kita semua. Kalau kita itu siap untuk dibully, kalau kita siap untuk dicaci maki, ya jadilah pemimpin kan ya gitu. Artinya atas baliknya, kalau kamu jadi pemimpin, ya harus siap dibully, harus siap dicaci maki, karena tidak gampang menjadi seorang pemimpin. Nah, orang sekapasitas Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, orang-orang dekat Nabi, yang Sayyidina Ali itu kan menantunya, Sayyidina Utsman itu apanya? Menantunya. Sayyidina Umar adalah mertua, Sayyidina Abu Bakar mertua. Jadi mertua dan menantu itu mati terbunuh. Maka hadis ini menjadi apa ya? Menjadi perhatian kita semua bahwa fitnah itu pasti akan ada. Tetapi kalau bisa kita jangan menjadi subjek fitnah, orang yang suka memfitnah. Kalau difitnah nggak apa-apa, ini bagian dari ujian. Bahkan kalau di keterangannya, kalau kita difitnah itu dosa kita itu berkurang. Pengen berkurang apa pengen tambah? Kalau pengen berkurang berarti silakan bayang fitnah. Tetapi biasanya kalau fitnah kan kaitannya dengan kita sabar atau tidak. Kalau kita sabar berarti kita lulus, kalau tidak sabar ya jadi tadi al-qatil, bukan lagi menjadi al-maqtul. Sebentar lagi. Kitabul Jihad, kitab tentang jihad, berjalan di jalan Allah. Kalau tadi hudud, kitabul hudud, kita masuk ke kitabul jihad. Jadi ini bulu maram itu sudah dibaca sejak ini ya, sejak Ramadan dulu. Saya ada cara tanya tiap kali ngaji itu sebelum Ramadan itu kita sudah, itu Ramadan tanggal 1 Ramadan 1442 itu sudah halaman 77. Jadi tengah-tengah tahun kemarin. Jadi satu tahun setengah baru sampai pada kitabul jihad. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ngucap sapa Abi Hurairah qala, ngendikan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawa sapane wong mati sapa man walam yaghzu lan ora ghazwah, ora perang, walam yuhaddats nafsahu bihi lan ora membicarakan nafsu ing awak dhewe man bi kelawan yaghzu atau ghazwah. Man itu mata, jawabnya itu mata, mangka mati sapa man, mati ala syu'batin ing atase cabang dari bagian min nifakin, saking nifak, munafik. Jadi mamata walam yahzu walam yuhaddis nafsahu bihi mata ala syu'batin min nifakin. Orang yang meninggal tidak dalam kondisi berperang di jalan Allah, walam yuhaddis nafsahu, dan tidak membicarakan tentang di jalan Allah, mata ala syu'batin min nifak. Jadi yaghzu di sini jangan hanya diartikan sebagai ghazwah itu kemudian berperang di medan perang, tetapi yaghzu di sini adalah jihad fisabilillah. Ya, kalau sekarang jihad kita bukan lagi di medan perang, tapi jihad kita adalah bagaimana kita membawa agama Allah itu di tengah-tengah masyarakat kita. Maka tadi saya menyentil juga, sekarang itu ada namanya digitalisasi agama. Ya. Jadi kita juga perlu sekarang itu jihad di IT. Ini Mas Meki sudah mulai melakukan dakwah dengan IG. Jadi ngaji atau apapun itu juga harus dimediakan, harus didigitalkan. Kita kenal dengan
Gus Baha itu kan juga karena ada media digital. Pernah ketemu Gus Baha? Belum. Yang kenal ada Pak Haji Asyadi ini karena beliau orang Lasem, beliau temannya Gus Boyum, beliau temannya Gus Baha, dan di Lasem saya kira banyak para hawakis. Pak Haji Asyadi ini adalah asli Lasem, dan ya dulu saya kalau aliyah nggak bisa ya hutangnya sama Pak Haji Asyadi di Lasem. Ya. Gila pandai. Jadi walam yuhaddis nafsahu, jadi jihad itu tidak hanya di perang di medan perang Ukraina, tetapi jihad sekarang itu adalah jihad dalam rangka dakwah Islam di dunia digital seperti sekarang ini. Nah, maka tentu kita semua teman-teman mahasiswa itu tuntutan panjenengan semua ke depan itu tidak hanya kalau mau jadi guru, tidak hanya guru yang bisa ngajar di kelas, tapi juga perlu tahu bahwa sekarang ada guru online ruang ya, ada ruang guru, ada macam-macam itu, di mana seorang guru tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai kelas, tapi juga menguasai ruang tadi itu. Ruang guru itu betapa manfaatnya bagi anak-anak milenial sekarang ini. Kalau panjenengan yang nanti di syariah, di hakim juga sama. Ke depan itu pengacara tidak lagi dibutuhkan pengacara di tingkat tingkat pertama. Pengacara yang sudah terjadi di Amerika, di Eropa itu sekarang untuk tingkat pertama tinggal mencet ke laptop. Kita mau kasus tentang pembunuhan, tinggal minta laptop klik pembunuhan, pasalnya muncul semua. Begitu juga mau tentang yang sekarang lagi penodaan agama, sekarang lagi larang penodaan agama. Tinggal klik saja, kemudian nanti web itu akan membantu kita ketika kita berurusan dengan hakim. Maka betapa namanya cybercrime, kriminal cyber itu sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Siapa Doni Salmanan, ada Mister siapa itu kan kejahatan kriminal yang ada di internet. Mereka hanya duduk-duduk, kemudian katanya mobilnya aja 4 miliar. Ini Pak Haji Asyadi juga tidak 4 miliar mobilnya itu. Itu anak muda mobilnya 4 miliar, belum mobil calon istrinya, belum mertua dan sebagainya, apalagi rumahnya, apalagi mana. Ternyata mereka melakukan kejahatan di tingkat digital atau online itu. Makanya kita ke depan tuntutan kita semua adalah tuntutan online, tuntutan digital istilahnya itu. Jadi, kalau kita tidak ikut, ya kita akan dikilas dengan itu. Wa an Anasin jahidul musyrikin nabi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjuanglah kamu sekalian, jahidu berjihadlah kamu sekalian umat Islam, al musyrikina ing wong musyrik, bi amwalikum dengan harta kamu sekalian, wa anfusikum dan jiwa kamu sekalian, wa alsinatikum dan lisan kamu sekalian. Jadi ini menjelaskan tadi jihadnya kita sudah diprediksi oleh Nabi 1400 tahun yang lampau. Jahidul musyrikin bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Berjihad itu bi amwalikum, pertama adalah dengan harta kamu. Semakin banyak kita mendapatkan harta, semakin banyak kita sampaikan untuk di jalan Allah. Jadi sejak dulu memang pertama itu amwal dulu. Karena orang yang punya harta itu bisa menentukan bisa masa depannya orang lain. Meskipun sesungguhnya yang menentukan adalah Allah. Tetapi dengan amwal itu kita bisa memberikan investasi masa depan bagi orang-orang Islam. Wa anfusikum, kalau tidak amwal, ya sudah dengan anfusikum, dengan jiwa raga kamu sekalian. Maka dulu ada perang di jalan Allah, itu perang di mana ke medan perang, kemudian ada yang meninggal dan tidak. Wa alsinatikum, yang ketiga tentu adalah dengan lisan
kamu sekalian. Dan sekarang ini saya kira sudah berlangsung jahidul musyrikin bi'amwalikum wa alsinatikum, dengan lisan kamu sekalian. Bahkan sekarang ini tidak hanya lisan ya, tapi dengan tangan kamu sekalian, dengan utak-utik itu bisa dianggap sebagai kejahatan, bisa juga sebagai jihad. Seperti Bani Salmanan itu adalah berarti kejahatan dengan tangannya, tetapi kalau kita melihat orang-orang seperti timnya Gus Baha, timnya Gus Koyum, dan beberapa para ulama kita, dengan tangannya itu Gus Baha di sarang sana, di Rembang, tetapi daunnya sampai kemana-mana. Kita yang tidak tahu sekarang juga tahu tentang beliau. Nah inilah kitabul jihad, saya kira ini lebih menarik daripada hudud, karena kalau hudud itu pidana itu berbicara tentang ini ya, pidana Islam, dan kita tidak bisa melaksanakan itu. Tapi kalau jihad itu ada kontekstualnya dengan masalah yang akan datang. Wa ana Aisyah wallahu a'lam bishawab. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim